Bayangkan seorang lelaki sederhana, penjual sepatu jerami, yang kelak menantang para jenderal terkuat di Tiongkok kuno. Ia bukan ahli strategi, bukan pula petarung terkuat, tapi dia mampu menyatukan orang-orang hebat di sekelilingnya, hanya bermodal satu hal, kebaikan hati. Nama lelaki itu adalah Liu Bei, sang pangeran miskin yang konon masih berdarah kekaisaran. Dalam sejarah dinasti Han, tak ada tokoh yang lebih tragis, kompleks, dan penuh air mata selain dia. Liu Bei lahir pada tahun 161 Masehi di Zuo County, wilayah yang kini masuk Hebei, Tiongkok Utara. Ia berasal dari keluarga miskin, meskipun secara garis keturunan masih merupakan bagian dari keluarga kekaisaran Han. Keturunan Kaisar Jing, Han Barat. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Ayahnya wafat saat Liu Bei masih sangat kecil. Keluarganya hanya menjual sandal jerami dan tikar untuk bertahan hidup. Namun sejak kecil, Liu Bei sudah punya keunikan. Ia jarang bicara, suka termenung, dan sering menatap langit. Dalam catatan San Guoji, Kisah Tiga Negara, karya Chen Shou, dikisahkan bahwa Liu Bei kecil sangat dikagumi oleh guru dan teman-temannya karena pembawaannya yang kalem dan rendah hati. Tidak mencolok, tapi memikat. Sejarah Tiongkok mengenal satu peristiwa legendaris, Sumpah di Taman Persik. Di masa kekacauan dinasti Han akibat pemberontakan Serban Kuning, Liu Bei membentuk pasukan rakyat. Di sanalah ia bertemu dengan dua lelaki luar biasa, Zheng Fei, seorang tukang jagal yang kasar namun setia, dan Guan Yu, pendekar gagah yang kelak dihormati sebagai dewa perang. Ketiganya mengucap sumpah di bawah pohon persik. Walau kami lahir di hari yang berbeda, kami bersumpah akan mati di hari yang sama. Kami bertiga bersaudara bukan karena darah, tapi karena hati yang sama. Momen ini menjadi simbol kesetiaan, persaudaraan, dan perjuangan, bahkan hingga kini diadaptasi dalam budaya pop Tiongkok, drama, game, dan novel. Liu Bei bukan pemimpin hebat secara militer. Ia sering kalah perang. Wilayahnya berpindah-pindah. Ia sempat bergabung dengan panglima kuat seperti Gong Sun Zan, Tao Qian, hingga Cao Cao. Tapi ia selalu pergi karena tak bisa mengkhianati nurani. Cao Cao sendiri pernah memuji Liu Bei. Di dunia ini, hanya kau dan aku yang layak menjadi penguasa. Namun Liu Bei lebih memilih memperjuangkan rakyat, bukan kekuasaan. Ia seringkali hanya punya beberapa ribu pasukan, kadang kabur dalam malam, menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari pengejaran. Tapi ada satu yang tak pernah hilang. Orang-orang percaya padanya. Di titik inilah muncul satu tokoh paling penting dalam hidup Liu Bei, Zhuge Liang atau Kong Ming, sang naga tidur, sang jenius yang menolak semua tawaran pejabat dan justru memilih tinggal di gubuk sederhana di pegunungan Longjong. Liu Bei mengunjunginya 3 kali, ya 3 kali, sebelum Zhuge Liang akhirnya setuju menjadi penasehatnya. Momen ini disebut Sanggu Maulu, simbol ketekunan dan rendah hati. Liu Bei rela menunduk demi orang yang lebih cerdas darinya. Zhuge Liang kemudian menyusun strategi besar, menguasai wilayah selatan, membangun Shu, dan menantang Cao Cao dari barat. Akhirnya Liu Bei berhasil membangun kerajaannya sendiri, Kerajaan Shu Han, dengan ibu kota di Chengdu. Ia memproklamasikan diri sebagai Kaisar Han baru, menggantikan kekuasaan yang menurutnya telah direbut Cao Cao dan keluarga Cao. Namun saat Guan Yu gugur di tangan Sun Quan, kerajaan Wu, amarah Liu Bei membara. Ia tak lagi mendengarkan nasihat. Ia memimpin perang balas dendam ke wilayah Wu dan kalah telak di perang Yiling. Pasukan hancur, moral rakyat jatuh, dan ia sendiri jatuh sakit. Tahun 223, Liu Bei wafat di Baidicheng dalam keadaan penuh penyesalan. Ia berpesan kepada Zhuge Liang, "Kalau anakku tidak layak menjadi raja, gantilah ia."
Aku percaya padamu sepenuhnya. Tapi, Zhuge Liang setia. Ia tetap mengabdi pada anak Liu Bei, Liu Shan, meski raja muda itu tidak sebijak ayahnya. Liu Bei mungkin bukan pemenang dalam sejarah 3 negara. Ia tak setangguh Cao Cao, tak sekaya Sun Quan, tak setajam Zhuge Liang. Tapi justru karena itu, ia mewakili kita semua, manusia biasa yang ingin berbuat baik meskipun dunia terus memukulnya. Di dunia yang penuh pengkhianatan dan tipu daya, Liu Bei berdiri sebagai simbol kebaikan, pengorbanan, dan perjuangan yang tulus. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan soal kekuatan, tapi tentang percaya pada orang lain dan membuat mereka percaya padamu. Kisah Liu Bei bukan sekedar kisah seorang kaisar, tapi kisah tentang apa arti sebuah keyakinan, tentang orang-orang yang mengikutimu, bukan karena uang, tapi karena nilai yang kamu bawa, tentang bagaimana seorang pria sederhana, hanya dengan hati yang tulus, bisa mengubah nasib sebuah zaman. Liu Bei mati dengan tubuh lemah, tapi namanya hidup selamanya. Ia bukan yang paling kuat, tapi mungkin ia adalah yang paling manusia. Jika kamu merasa hidupmu tidak istimewa, ingatlah bahwa Liu Bei juga hanya seorang anak penjual tikar. Tapi ia tak menyerah, ia percaya, ia berjuang. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setiap tokoh sejarah menyimpan kisah yang bisa mengubah cara kita melihat hidup.